Halo anak muda, yakin pacarmu yang sekarang aman untuk dinikahi? Sudah dewasakah kalian secara emosional? Orang awam melihat sifat posesif atau cemburuan sebagai hal yang romantis, tetapi di mata seorang advokat, itu adalah bibit-bibit kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai advokat yang sudah 20 tahun menangani kasus perceraian, yang mana sumbernya kebanyakan adalah dari KDRT, maka konten ini saya buat untuk memberikan satu insight bahwa dalam berumah tangga bukan cuma romantisme yang utama. Ada banyak aspek yang perlu dipikirkan dan harus disiapkan. Pernikahan bukan sekedar penyatuan dua hati, tapi juga merupakan kontrak perdata seumur hidup. Coba bayangkan, apa efeknya jika kontrak perdana ini putus di tengah jalan? Sudah pasti ada kerugian material dan imaterial yang besar. Dan tentunya juga akan berdampak kepada anak maupun keluarga kalian masing-masing. Kalian harus tahu, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, jenis-jenis KDRT itu ada 4 macam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Ditambah lagi, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, ancaman denda pidana KDRT ini sekarang sudah sangat berat. Bisa mencapai denda kategori 7, yaitu tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Saya berikan contoh agar kalian semua paham. Pertama, tertutup soal financial dan malas bekerja. Saat pacaran, kalian mungkin berpikir, dia cuman gengsi, belum mau bahas gaji. Atau kalian memaklumi pacar yang menganggur, atau hobinya sering menumpuk hutang, konsumsi main pay later, atau juga punya pinjol. Hati-hati loh, pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur soal harta bersama. Jika kalian sudah mengetahui mengenai sifat buruk daripada pasangan, masih nekat untuk menikah, maka kamu bisa ikut terseret untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya, cinta memang pakai hati, tapi kalau debt collector sudah mengetuk pintu rumahmu, maka cinta bisa langsung menguap. Oleh karena itu, bicarakanlah keuangan di antara kalian secara transparan. Atau, buatlah perjanjian pranikah sesuai pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Ini bukannya pelit ya, tapi kita harus cerdas secara hukum. Selain itu, pastikan dia mampu dan mempunyai pekerjaan yang tetap. Kenapa? Karena kalau dia malas bekerja dan membiarkanmu menanggung semua hal, maka ini adalah bibit-bibit daripada pasal penelantaran rumah tangga yang disebutkan dalam Undang-Undang PKDRT. Kedua, posesif, suka mengontrol, dan suka menghina atau merendahkan. Banyak yang bilang dilarang main sama temen atau dilarang dekat dengan lawan jenis itu adalah hal yang romantis. Padahal itu adalah sifat kontrol yang berlebihan. Ya, jika pasangan kalian cemburu buta apalagi sampai memaki, itu adalah fase awal daripada kekerasan psikis. Hari ini dia bisa membatasi pergaulanmu. Besok, setelah menikah, kemungkinan besar dia akan melarangmu bekerja. Lusa juga dia bisa main tangan. Jika kebablasan, ini sudah merupakan suatu tindakan yang bisa berakibat kepada penjara. Carilah pasangan yang tidak kasar, tidak suka menghina atau merendahkanmu. Di aturan penyesuaian pidana kita yang terbaru, kekerasan psikis dan fisik dalam rumah tangga itu ancaman hukumannya adalah tahunan dan dendanya sangat besar. Jika marah saja sudah berani banting barang, maka saran saya sih tinggalkan saja. Ketiga, suka memaksakan batasan fisik. Banyak anak muda sekarang yang menormalisasi pacar yang suka, grepe-grepe, padahal belum sah dengan alasan sebagai pembuktian cinta. Dengar baik-baik anak muda terutama wanita. Kalau saat pacaran saja dia tidak bisa menghormatimu seutuhnya, maka kemungkinan besar selanjutnya akan terjadi pelecehan yang berujung kepada kekerasan seksual. Undang-Undang PKDRT mengatur tegas soal ini. Soal kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dan ini adalah ancaman penjara sampai 15 tahun penjara. Keempat, gampang ingkar janji dan lepas tanggung jawab.
Pernikahan itu menuntut pasangan yang berkomitmen loh. Kalian sering mewajarkan pacar yang suka melanggar janji dengan alasan namanya juga manusia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir suami dan istri untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, perkawinan adalah sebuah kontrak sakral mengenai komitmen para pihak untuk seumur hidup mereka. Jika di masa pacaran saja pasangan kalian sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pacar atau tunangan, maka patut dipertimbangkan oleh kalian untuk hubungan kedepannya tidak dilanjutkan. Dalam hukum perdata, ingkar janji itu sama dengan wan prestasi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya dengan komitmen yang baik, bahkan lepas tanggung jawab, sudah pasti akan berujung pada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga akhirnya kalian akan memilih jalan bercerai. Yang kelima, menghindar saat diajak membahas rencana hidup. Setiap kali ditanya soal target menikah, rencana di mana tinggal, atau bagaimana mengelola keuangan nanti setelah berkeluarga, pasangan kalian selalu marah atau mengalihkan pembicaraan dengan alasan jalanin aja dulu. Ingat, pernikahan itu butuh visi, misi, dan kepastian. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan mewajibkan suami istri harus saling membantu dan memelihara. Orang yang selalu lari dari obrolan serius adalah orang yang tidak siap memikul tanggung jawab, baik perdata, baik pidana. Apalagi dalam hal ini adalah sebagai seorang suami atau istri. Jangan buang waktu berinvestasi pada orang yang tidak mempunyai blueprint untuk masa depan. Anak muda, menikah itu sangat gampang, tetapi bertahan dengan kewarasan dalam pernikahan itu yang sangat susah. Jadilah generasi muda yang cerdas, pakai logikamu, jangan hanya pakai hatimu. Pastikan bahwa pasanganmu yang saat ini mempunyai komitmen, tidak kasar, tidak suka menghina, menghormatimu seutuhnya, mempunyai pekerjaan tetap, dan komit dengan janjinya, dan yang paling utama, berani bertanggung jawab terhadapmu. Dari 5 red flags tadi, mana yang pernah kamu temui di pasanganmu? Coba cerita di kolom komentar ya. Jangan lupa like, save, and share video ini ke temanmu yang sedang bucin sebelum dia terlanjur menyebar undangan dan malu seumur hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.